Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan channel Mang Ubay. Baik, di sini saya akan membahas kembali ya tentang aplikasi pengolahan nilai ijazah atau untuk pengolahan nilai transkrip ijazah nanti ya Bapak Ibu. Oke, baik, di sini ada beberapa update yang sudah kita tambahkan. Selamat menyimak sampai tuntas. Baik, yang pertama di sini tampilannya ada beberapa perubahan. Di antaranya di sini ada menu master data ya. Di sini silakan ditulis identitas sekolah Bapak Ibu, kemudian nama kepala sekolah, NIM, dan juga tanggal surat. Di sini tanggal surat penetapan lulusan mulai tanggal 2 Juni ya, dan tanggal transkrip atau di ijazah silahkan setelah tanggal penetapan tadi, bisa tanggal 24 dan sebagainya. Kemudian di sini ada mapel pilihan, silakan disesuaikan jika ada coding dan KA ya. Kemudian di sini ada mulog, jika ada mulog satu. Nah, di sini tuliskan di sini bahasa daerah misalnya ya, Bapak Ibu, ataupun yang lainnya. Dan jika ada mulog yang kedua silakan di sini Bapak Ibu boleh. Tapi sesuai kurikulum, struktur kurikulum, mulog itu hanya satu mapel ya, 2 jam per minggunya. Kemudian ada kriteria tuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP, silakan di sini mapelnya bisa disesuaikan lagi, misalnya PAI, BP ya, agama Islam dan budi pekerti. Untuk KKTP silakan diinputkan di kolom hijau ini. Dan ini adalah KTP satuan pendidikan atau sekolah minimal ya, bisa, ataupun rata ya, silakan. Kemudian guru kelas silakan dituliskan atau diketikkan di sini ya Bapak Ibu, di kolom hijau, nama guru, NIM atau yang dikerjakan, dan nomor NIM-nya. Baik, di sini ada beberapa update yang tadi sudah disampaikan sebelumnya di awal video ya. Jadi di sini ada 3 pertimbangan dalam penentuan kelulusan. Ini dasarnya dari mana? Ada 3 yang kita buka di PPA ya tahun 2025. Nah, di sini mekanisme kelulusan itu jadi pertimbangan antara lain 1, pencapaian kompetensi muridnya ini dilihat atau diolah dari nilai rapor kelas 5 dan kelas 6 ya. Jadi, kemudian ada ujian sekolah, dan yang ketiga adalah kehadiran ya. Ini bisa kita inputkan untuk diolah menjadi nilai ijazah. Baik, presentasenya silakan mengikuti juknis atau panduan yang sudah diedarkan oleh dinas pendidikan masing-masing atau daerah. Jika di sini nilai rapor 70%, nilai plus misalnya 30%, dan absennya misalnya tidak ada ya, itu menjadi kewenangan atau kebijakan di daerah dan di sekolah masing-masing ya. Silakan mau diisi ketiganya juga boleh ya, sesuai dengan PPA tadi. Nah, jadi Bapak Ibu silakan isi kolom yang berwarna hijau dan input data terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita inputkan datanya. Di sini data murid kelas 6. Silakan tuliskan muridnya, jika ada 10 kita tulis 10 ya, kita ketik dan copy paste menggunakan paste spesial ya, Ctrl Alt V ya, seperti itu. Kemudian inputkan juga nilai dan absensinya ya. Terus ini nilai rapor kita mulai dari kelas 5 ya. Karena kalau ada yang dari kelas 4 misalnya sekolah menerapkan kebijakan tersebut, silahkan ya tuliskan, ketikkan ya nilai atau angkanya di sini ya dalam bentuk puluhan.
semester 1 kelas 5, keduanya, kemudian ada kelas 6. Kelas 6 silakan jika sudah beres, sudah selesai sampai semester 2 silakan diinputkan di sini. Jika tidak ada, ini bisa dihapus semester 2 kelas 6. Nah, di sini untuk ujian sekolah, nah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada persentase atau bobotnya biasanya ditentukan oleh dinas ya, ataupun oleh sekolah, yayasan sendiri juga bisa ya. Nilai tertulis 70, nilai praktek 30% atau 60-40 boleh. Nah, jika tidak ada praktek, berarti nilai tertulis diisikan dengan bobotnya 100% ya. Oke. Ini fleksibel sekali untuk penentuan nilai ujian ya, nilai ujian tulis dan praktiknya berapa persen bobotnya silakan diisikan. Kemudian ada juga, nah ini yang terbaru adalah isian untuk absensi ya. Tadi di awal sudah dijelaskan sedikit ya. Absensi adalah salah satu pertimbangan juga untuk menentukan kelulusan. Nah, di sini jumlah hari efektif silakan diisikan berapa jumlah hari efektifnya minimal ya di semester akhir ini ya, atau di semester 2. Kalau tidak ada, kalau tidak masuk ke perhitungan, silakan boleh dihapus saja ya, tidak apa-apa. Fleksibel ya, Bu. Kemudian ke outputnya atau hasilnya, Bu. Di sini ada pengolahan individu masing-masing anak ya, atau murid. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk nama mapel silakan diedit dari sini ya, Bapak Ibu. Nama mapelnya misalnya di sini pendidikan agama Islam atau PAI ya, ataupun yang lainnya silakan bisa diedit. Nah, di sini disetting untuk nama mapelnya ya. Kemudian lanjut kita ke rekap nilainya. Nah, di sini nilainya muncul ya. Nah, di sini ada rekap rata rapor tadi 70% bobotnya, kemudian rekap nilai ujian sekolah 25 atau 30 silakan. Nah, di sini juga ada nilai kehadiran silakan diisikan bobotnya di awal tadi di menu ya beranda. Baik, sudah. Ini adalah SKL atau SK kelulusannya ya, Bapak Ibu. Silakan di sini logo bisa diganti change picture ya dengan logo Pemda ataupun logo sekolah masing-masing silakan. Nah, ini adalah ada 10 mapel ya, Ibu. Jika coding tidak ada cukup sembunyikan saja, klik kanan nanti hide ya, jika tidak ada ya, atau kosongkan. Oke, ini adalah lulusan ya, Ibu. Nah, seperti ini ya. Tidak cepat, Bapak Ibu, jika sudah diinputkan datanya. Selanjutnya adalah SKKB atau surat keterangan kelakuan baik untuk murid-murid kita yang akan melanjutkan pertama ya. Silakan. Kemudian ada laporan kilat ya. Ini pasti sudah disebar oleh pengawas masing-masing ya, laporan kilat nanti merujuk ke hasil di aplikasi ini sudah ada semuanya. Ada nilai rata-rata praktik, nilai rata-rata tulis ya, tertulis pertama, dan ada nilai akhir ya, ujian sekolah, nilai bus ya. Kemudian ada nilai rata-rata rapor ya, dan juga ada pesertanya ya, kelulusannya berapa persen, otomatis ya. Nah, setelah penjelasan kita lihat di bagian transkrip. Nah, di sini transkrip nilainya ini sudah disesuaikan dengan jenis ijazah juga ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian
serta diterima kepada anak, ada daftar penyerahan ijazah ya, atau ijazah kepada lulusannya ya. Silakan bisa diisi dan disesuaikan ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang ditanyakan, ada pada deskripsi atau nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.